Jika Anda adalah Tuhan dan sedang memainkan permainan simulasi membangun sebuah negara, bayangkan Anda mendapat kondisi seperti ini. Sumber daya nol, lahan sangat sempit, dikelilingi oleh musuh-musuh bersenjata nuklir, dan populasi terus menurun. Jika ada negara dengan kondisi terburuk seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Tentu saja Anda akan membuang data tersebut sebagai kegagalan yang akan hancur segera setelah dimulai. Secara akal sehat, itulah jawaban yang benar. Namun, di dunia nyata, ada negara yang seperti itu, tetapi justru memimpin dunia sebagai negara adidaya, meskipun menghadapi semua kondisi yang seharusnya menghancurkannya. Para akademisi di seluruh dunia dibuat pusing, dan para ahli militer berbisik-bisik sambil bertanya apakah mereka bukan makhluk asing. Inilah misteri terbesar dalam sejarah manusia. Indonesia, si raksasa pendiam. Apa yang akan saya ceritakan sekarang bukan hanya kisah sukses. Ini adalah catatan sejarah pembalikan nasib terbesar, paling tidak terduga, dan paling dramatis dalam sejarah umat manusia. Buang semua pemikiran konvensional sebelum Anda mendengarkan, karena dunia terkejut dengan peringkat negara adidaya Indonesia. Sebuah negara adidaya yang tak terduga telah lahir. Ini tidak bisa dijelaskan dengan ilmu ekonomi. Pernyataan dari seorang profesor dalam kuliah ilmu politik internasional di Universitas Harvard mengejutkan 400 mahasiswa. Sumber daya terbatas, wilayah terfragmentasi, dan populasi yang terus menghadapi tantangan. Terlebih lagi, negara kepulauan ini dikelilingi oleh negara-negara berkekuatan besar dan rentan terhadap bencana alam. Secara historis, wilayah ini seharusnya sulit untuk bertahan hidup. Namun, hanya dalam waktu kurang dari 70 tahun setelah melewati masa-masa kelam, negara tersebut telah melampaui Inggris dan menjadi negara adidaya terkuat keempat di dunia. Itu karena dukungan Amerika. Seorang mahasiswa menyindir dingin. Profesor itu tersenyum tipis dan menjawab hanya dengan satu kalimat. Lalu mengapa negara-negara lain tidak bisa melakukannya? Dari kemiskinan hingga pendapatan per kapita puluhan ribu dolar, pertumbuhan superekonomi yang fenomenal. Semua statistik, semua teori, runtuh di hadapan negara ini. Kini, komunitas internasional bertanya dengan meledak-ledak. Angka-angka membuktikan, sejarah mencatat. Apakah Anda masih akan menyebutnya kebetulan? Mari kita selami kisah yang mengejutkan ini. Wilayahnya tersebar, tidak ada minyak bumi, dan hanya ada negara-negara adidaya militer di sekitarnya. Secara logika, negara seperti ini seharusnya sulit untuk bertahan hidup. Bahkan bernapas pun tidak. Buku teks ilmu politik internasional Harvard menyebutnya sebagai nasib negara penyangga. Buffer state. Dijelaskan sebagai negara yang akan hancur di antara negara-negara adidaya dan menghilang seperti debu. Namun, negara ini menduduki peringkat keempat dunia. Secara geopolitik, posisinya sangat tidak menguntungkan. Sumber daya nol. Tetapi dalam 70 tahun, ia melampaui pesaing-pesaing Eropa. Tahukah Anda? Halo, nama saya Lily Anderson. Saya menyaksikannya langsung hari itu di ruang kuliah Harvard. Momen ketika 400 orang tidak bisa menutup mulut mereka. Kamis, Minggu pertama Desember 2025 pukul siang. Ruang kuliah utama di kampus utama University Harvard sudah dipenuhi mahasiswa. Hampir 400 kursi bertingkat terisi, dan beberapa mahasiswa bahkan berdiri bersandar di dinding belakang untuk mendapatkan tempat. Bukan hanya mahasiswa jurusan hubungan internasional, tetapi juga mahasiswa ekonomi, sosiologi, bahkan teknik berbondong-bondong datang karena rumor yang beredar. Berita bahwa Profesor Edward Wallington akan memberikan kuliah khusus telah menyebar ke seluruh kampus sejak seminggu sebelumnya. Biasanya ini adalah mata kuliah pilihan yang hanya dihadiri 100 orang, tetapi hari ini berbeda. Di layar besar di depan kelas hanya terpampang latar belakang hitam, dan di atas podium hanya ada satu laptop dan segelas air. Mahasiswa duduk dengan gelisah. Beberapa mengeluarkan ponsel untuk memeriksa pesan. Saat itu teman saya yang duduk di sebelah saya bertanya,
"Lily, kenapa kamu datang? Ini bukan kuliah sosiologi, kan?" Sebagai mahasiswa hubungan internasional, ini bukan mata kuliah wajib ataupun ber-SKS bagi saya. Tetapi saya hanya penasaran. Profesor Wallington terkenal sebagai orang yang paling keras kepala di Harvard. Ia adalah seorang ahli yang telah meneliti teori pembangunan nasional selama lebih dari 30 tahun. Saya tidak mungkin melewatkan fakta bahwa orang seperti itu tiba-tiba mengadakan kuliah khusus. Tepat pukul 2 siang, pintu kelas terbuka, dan Profesor Edward Wallington masuk. Profesor yang tampak berusia pertengahan 60-an itu mengenakan jaket abu-abu dan turtleneck hitam, membawa tas kulit tua di tangannya. Ruang kuliah yang tadinya berisik seketika hening. 400 pasang mata tertuju pada profesor. Profesor berdiri di depan podium, perlahan menyapu pandangan ke seluruh ruangan dan diam-diam membuka laptopnya. Setelah keheningan singkat, sebuah peta muncul di layar besar. Peta Asia Tenggara. Profesor mengeluarkan penunjuk laser dan menunjuk ke layar. Saudara-saudara, perhatikan wilayah ini. Penunjuk itu mengarah ke negara kepulauan besar. Di sekitarnya dikelilingi oleh negara-negara raksasa. Di utara ada Tiongkok, negara berkekuatan nuklir dengan 1,4 miliar penduduk. Di barat laut ada India, kekuatan militer regional yang besar. Di utara ada negara-negara yang memiliki kekuatan maritim dan ekonomi yang luar biasa. Suara profesor tenang tetapi terdengar jelas di setiap sudut kelas. Luas wilayah negara kepulauan ini sekitar 1,9 juta kilometer persegi. Populasinya besar tetapi menghadapi tantangan besar dalam pemerataan dan distribusi sumber daya. Profesor membalik slide berikutnya dan muncul bagan kondisi sumber daya. Minyak bumi tersebar dan sulit dieksploitasi, gas alam masih terperangkap, biji besi sangat bergantung pada impor, batu bara berlimpah tetapi menimbulkan tantangan lingkungan. Mahasiswa terpaku melihat layar, beberapa mengangguk-angguk. Profesor melanjutkan, jika dianalisis secara geopolitik, negara ini berada pada posisi di mana kelangsungan hidupnya sendiri sulit. Dikelilingi oleh kekuatan besar, sumber daya sulit dikelola merata, wilayah sering dilanda bencana alam. Dalam ilmu politik internasional, negara seperti ini disebut negara dengan resiko geopolitik tinggi. Secara historis, negara seperti ini mengalami dua nasib, menjadi negara bawahan negara adidaya, atau benar-benar lenyap dari peta. Profesor berhenti sebentar dan minum air. Keheningan di dalam kelas begitu pekat hingga napas pun terdengar. Saya tidak tahu apa yang akan dibicarakan profesor, tetapi saya merasa momen penting sudah dekat. Profesor kembali berbicara. Secara teori, negara ini seharusnya sudah tidak ada sekarang. Atau jika masih ada, ia seharusnya hanya mampu bertahan di bawah pengaruh kekuatan besar di sekitarnya. Bahkan pada pertengahan abad ke-20, negara ini luluh lantak oleh perang dan konflik. Kota-kota utama hancur dan rakyatnya menderita kelaparan. Para ahli memprediksi negara ini membutuhkan waktu 100 tahun untuk pulih. Nada suara profesor sedikit berubah, dan mahasiswa serentak mengangkat kepala. Tahukah Anda di mana negara ini sekarang? Profesor meletakkan penunjuk laser dan memindahkan slide baru. Sebuah judul besar muncul di layar. Peringkat Kekuatan Global 2025. Peringkat Kekuatan Komprehensif Nasional Dunia, Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia. Profesor berhenti sejenak dan seluruh kelas menahan napas. Indonesia. Seketika kelas mulai gaduh. Apa? Indonesia? Mahasiswa di sebelah saya berbisik, dan mahasiswa di barisan depan membelalakan mata memeriksa ulang layar. Rasanya seperti ada sesuatu yang jatuh di dada saya. Indonesia di peringkat keempat dunia. Bagaimana dengan Inggris, Prancis, Jerman? Profesor membalik slide berikutnya. Jerman kelima, Inggris keenam, Prancis ketujuh. Apakah ini benar? Profesor mengangkat tangan memberi isyarat agar tenang, dan kelas kembali hening. Ia berkata, ia tidak heran kami terkejut. International Strategic Studies Institute, US News, World Report, Global Firepower,
semua institusi terkemuka merilis hasil yang sama. Indonesia menempati posisi keempat dunia dalam kekuatan komprehensif nasional, menggabungkan kekuatan ekonomi, teknologi, diplomasi, dan budaya. Profesor mengganti layar lagi dan muncul grafik perubahan selama 70 tahun pasca kemerdekaan. Garis yang mewakili Indonesia dimulai dari hampir bawah lalu naik tajam. 1945 dari reruntuhan pasca konflik. 2025 menjadi kekuatan ekonomi kelas atas dunia. Dari negara yang berjuang menghadapi kemiskinan pasca konflik menjadi negara dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Dari negara yang kalah dan kehilangan segalanya menjadi pemimpin teknologi dunia. Kepala saya terasa kosong. Mungkinkah perubahan sebesar ini terjadi dalam 70 tahun? Itu tidak bisa dijelaskan dengan teori pembangunan ekonomi yang saya pelajari dari buku teks. Kami diajari bahwa biasanya dibutuhkan setidaknya 100 hingga 150 tahun bagi sebuah negara untuk bergabung dengan kelompok negara maju. Tetapi Indonesia mencapainya dengan kecepatan luar biasa. Profesor menyapu pandangan ke seluruh ruangan dan berkata, "Saudara-saudara, saya telah meneliti teori pembangunan nasional selama 30 tahun. Saya telah menganalisis ratusan negara dan memeriksa data yang tak terhitung jumlahnya. Dan saya mencapai satu kesimpulan. Pertumbuhan negara selalu membutuhkan syarat, sumber daya melimpah, wilayah luas, populasi banyak, konfigurasi geopolitik menguntungkan, setidaknya salah satu harus ada." Namun Profesor kembali menampilkan peta Indonesia. Negara ini tidak memiliki semua kondisi tersebut. Sumber daya sulit diakses, wilayah terfragmentasi, populasi harus disatukan dalam kebinekaan, resiko geopolitik tinggi, sering dilanda bencana. Tapi ia ada di peringkat keempat dunia. Bagaimana ini mungkin? Kelas kembali hening. Profesor berkata, "Perlahan, inilah tepatnya yang ingin saya bagikan kepada Anda hari ini. Indonesia adalah negara yang melanggar semua teori yang ada. Tidak, lebih tepatnya, negara yang menciptakan teori baru. Kasus satu-satunya dalam sejarah manusia, di mana kelemahan bawaan justru menjadi kekuatan pendorong yang luar biasa." Profesor berhenti sejenak, lalu berkata bahwa ia pergi ke Indonesia dari bulan Juli hingga Agustus tahun itu untuk mengumpulkan data penelitian model pembangunan Asia Tenggara. Selama 6 minggu, ia mengunjungi Jakarta dan Surabaya, menyaksikan langsung di lapangan. Dan ketika ia kembali, ia menyadari sesuatu. Teori yang telah ia teliti selama 30 tahun, semuanya salah. Profesor memindahkan slide terakhir. Hanya ada satu kalimat tertulis di layar. Indonesia, the theory breaker. Indonesia, negara yang melanggar teori. Lalu Profesor mulai bercerita. Ia naik penerbangan langsung dari Boston ke Jakarta. Pesawat mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, CJK, pada pagi hari. Bandara terlihat bersih, tertata, bangunan kaca dan baja berkilauan di bawah sinar matahari pagi, lorong menuju imigrasi bersih tanpa sampah. Lantainya mengkilap seperti cermin, langit-langit tinggi, cahaya alami masuk membuat seluruh area cerah. Di imigrasi, ratusan penumpang mengantre tetapi tidak ramai. Ada banyak gerbang otomatis, antrian bergerak cepat. Petugas memeriksa paspor dengan cepat namun sangat sopan. Seluruh proses termasuk pendaftaran sidik jari tidak memakan waktu 10 menit. Saat menuju pengambilan bagasi, ia melihat papan petunjuk berbagai bahasa dengan panah jelas. Tidak ada celah untuk tersesat. Koper keluar cepat. Ia mengecek jam, hanya sekitar 30 menit dari turun pesawat sampai keluar bandara. Ia terhubung ke Wi-Fi gratis di lobi bandara dalam hitungan detik tanpa prosedur rumit. Kecepatannya luar biasa. Ia mencari perhentian Skytrain menuju stasiun kereta kota, mengikuti petunjuk, menemukan pintu masuk, jadwal kereta ditampilkan di papan elektronik, kereta datang tepat waktu tanpa penundaan sedetik pun. Penumpang turun tertib tanpa saling dorong. Ia tiba di pusat kota, berpindah ke MRT Jakarta. Kereta datang tiap beberapa menit, modern, pintu peron aman, AC sejuk. Penumpang duduk tenang melihat ponsel atau membaca buku. Tidak ada yang berbicara keras di telepon, tidak ada yang memutar musik keras. Jalanan dipenuhi orang tetapi tidak kacau.
Trotoar terawat, lampu lalu lintas akurat. Saat menyeberang, mobil berhenti total memberi prioritas kepada pejalan kaki. Dalam kurang dari 2 jam sejak tiba di bandara, ia sudah tiba di hotel kawasan Sudirman. Dari jendela terlihat jalanan, orang berjalan, toko-toko buka, papan reklame berjejer dengan estetika dan ketertiban. Ia menulis kesan pertama, sistem berfungsi sempurna. Dari bandara ke hotel tidak pernah tertunda atau tersesat. Semuanya terhubung, semuanya bergerak akurat. Ini bukan kebetulan, ini sistem yang dirancang.